Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al Hakim Education. Kali ini kita akan nge-review sebuah aplikasi kasir yang simple tapi layak digunakan untuk toko kita ya. Karena di sini saya sudah jamin untuk grade dari performa aplikasi ini dapat nilai A ya, menggunakan GetMetric. Jadi GetMetric ini kita untuk tes kecepatan komputer kita loadnya segimana gitu ya. Kayak saya coba. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyoba kecepatan sebuah aplikasi website, itu bisa menggunakan GetMetric ya. Kalau dapat grade C itu udah warning banget ya. Jadi di sini aplikasi ini grade-nya itu adalah A ya. Nanti kita lihat. Jadi selain simple, aplikasi ini juga nggak berat. Saya memilih aplikasi ini karena ya tidak ribet dari cara menggunakannya. Oke ya, dapat grade-nya A 100%. Oke, kita coba aplikasinya ya. Pertama kita masuk ke menu kasirnya dulu. Ini kan yang sering dipakai sama kasirnya, bukan ownernya, bukan pemilik toko. Jadi kalau misalkan Anda pemilik toko, ya nggak usah khawatir ya. Nanti kita bisa gunakan aplikasi ini dan hanya menu ini yang bisa didapat oleh kasirnya. Pertama di dashboard ini ada grafik ya, misalkan penjualan bulan ini per tanggalnya naik apa turun grafiknya, lalu penjualan transaksi hari ini, transaksi terakhir, dan di sini ada grafik produk terlaris sama produk yang di bawah 10 ini akan muncul semua di sini. Jadi semua yang di bawah 10 itu udah bakal nampil di sini. Grafik ini nanti bisa dilihat secara sekilas ya pendapatan, dan ini bisa dilihat sama admin dan kasir. Berikutnya ada menu transaksi. Di menu transaksi ini hanya ada menu transaksi penjualan yang bisa dilihat oleh kasir ya. Jadi nanti biasanya kan nampilannya seperti ini, hanya nampil seperti ini, dan kalau misalkan nanti pakai barcode, kita tinggal tap barcode-nya dan bakal otomatis masuk ke sini. Nah, kalaupun nggak pakai barcode, kita bisa pilih di sini, lalu kita cari misalkan produk yang nggak pakai barcode. Tapi nggak usah khawatir, nanti kalaupun produknya itu tidak ada barcode-nya, kita bisa gunakan aplikasi ini untuk cetak barcode. Misalkan kita menggunakan yang ini, ya produk atasan Joy. Kita pilih misalkan pembeliannya 1 ya. Kita tambahkan. Nah, di sini ada harganya, bisa menggunakan harga eceran, bisa juga menggunakan harga grosir atau harga semi grosir, tergantung nanti di settingan di data produknya mau disetting seperti apa. Nah, kalau sudah kita pilih bayar, yang di pembayaran ini kita masukkan jumlah uang sesuai, misalkan saya masukin di sini 40.000. Jadi ada kembalian 5.000 sudah tercatat. Di sini juga ada sistem kredit ya. Jadi kalau misalkan menggunakan sistem kredit, itu nanti ada pelanggan yang harus kita input. Karena nanti sistem kredit itu bisa bayar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya tidak terbatas, bisa dicicil katanya gitu. Tapi di sini saya bakal jelasin untuk secara cash saja ya. Dan di sini kita bisa gunakan diskon atau tidak ya. Kalau tidak ada ya kita abaikan aja. Ini otomatis bakal 0. Lalu di sini kita ada pilihan mau bayar saja. Kalau diantar langsung, ini langsung bayar. Bisa cetak ya, jadi cetak struk. Bisa juga cetak faktur. Jadi tergantung kita mau cetaknya seperti apa. Mau struk saja, mau faktur, kan beda ya antara barcode, antara struk sama faktur. Kalaupun nanti kita pilih bayar saja, sudah selesai kayak gini kita bayar ya. Nah, disimpan, itu nanti struknya bisa kita cek juga. Nah, nanti setiap di akhir closing ya, nanti ini ada menu yang bisa dilihat, yaitu menu laporan penjualan. Laporan penjualan itu bisa dicetak, nanti sekaligus ada total harga atau total nilai yang harus dikasih
uang dari kasir ya, atau kasarnya ini uang nominal secara keseluruhan itu totalnya ada 35.000. Ini bisa dicetak nanti ya, di print apa aja yang sudah terjual, ini sebagai untuk laporan harian ya. Selain itu juga di sini ada menu laporan, itu ada menu laporan aset. Laporan aset ini sengaja ditampilkan untuk mengetahui, misalkan pengen tahu stok ini tuh ada berapa sih, karena kasir juga kan harus tahu, jangan sampai tidak tahu stoknya ada berapa ya. Nanti bisa di search di sini ya, misalkan di sini saya, atau bisa di scan barcode ya. Maaf, saya nggak ada barcode-nya, ini lagi di rumah ya. Jadi barcode-nya nanti tinggal di tap, di scan, bakal otomatis ke sini ya. Nanti bakal kita lihat, oh ternyata untuk atasan Joy Smile People ini ada stoknya 9. Stok 9 itu harganya 35.000 harga eceran, maka di sini ada total aset itu dari eceran dikali stok sem, ininya eceran ya, bukan grosir atau semi grosir. Jadi nanti kalaupun dijual secara eceran, ini estimasi nanti bakal dapat uang segini kalau terjual semua. Oke, kalau kita gak ada yang difilter, maka secara keseluruhan itu yang ada di toko ini kan ada produk yang belum terjual, dan jumlah stok dengan harga eceran itu berarti ada 15 juta. Jadi asetnya itu kalau misalkan terjual semua ya dengan harga eceran, maka bakal masuk 15 juta sekian. Ini adalah menu dari kasir. Ini hanya simpel saja. Kasir hanya ada menu dashboard, transaksi, transaksi untuk penjualan, dan laporan penjualan. Itu untuk kasir ya. Lalu kalau untuk menu administrator atau untuk menu yang ownernya ya, administrator ya, ini kita coba login pakai menu admin. Nah, nanti menunya seperti ini yang bisa kita lihat. Ada data produk ya, di sini kategori produk, satuan produk, data produk ya. Jadi nanti di sini juga sebenarnya kita bisa nyetak barcode. Jadi kalau misalkan produk nggak ada barcode-nya, nggak usah khawatir, kita bisa cetak barcode melalui aplikasi ini. Atau bisa juga beli printer label untuk cetak barcode, itu biasanya sudah ada aplikasinya juga. Aplikasi untuk nyetak barcode. Jadi nanti pas nambahin produk, barcode-nya yang di-scan ya. Jadi ya banyak solusi lah untuk itu. Tapi di sini juga kita menyediakan ya. Karena ada juga yang misalkan mau pakai printer biasa, barcode-nya dicetak pakai kertas label, is oke, nggak jadi masalah. Oke, berikutnya di sini ada menu transaksi. Jadi sebenarnya untuk administrator juga bisa melakukan transaksi, tapi nanti laporannya penjualannya itu bakal masing-masing ya, bakal ketahuan siapa aja gitu. Jadi kita bisa filter, misalkan kasirnya ada berapa ya, kita bisa lihat yang si kasir ini jualnya apa saja, kasir 2, kasir 3, kasir 4, kasir 5. Pokoknya bisa multi kasir ya. Berikutnya di sini ada transaksi pemasukan sama pengeluaran. Di sini misalkan uangnya mau dikeluarkan, karena di sini ada laporan kas ya. Laporan kas itu uang yang ada di cash draw atau yang ada di laci, ini kan segini ya. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan dipakai pengeluaran, misalkan dikasih untuk donasi, berarti harus berkurang. Nah, di sini ada transaksi untuk pengeluaran ya. Untuk ini kan data supplier, pelanggan, ini hanya kebutuhan saja. Ini untuk masukin stok, jadi masukin stok juga nggak melalui PO, karena ini bukan untuk yang ada expirednya ya. Kalau ada expirednya agak ribet juga, harus pakai PO segala macam biar kita nyatet kadaluarsanya kapan. Tapi kalau ini nggak ada ya. Kita pilih misalkan mau nambahin stok ya, kita tinggal tambah di sini, scan barcode-nya bakal otomatis nanti ya. Kita nggak pakai barcode. Oke, kita coba, ini tadinya 9 ya, lalu kita masukin barcode-nya 10, jadinya harusnya 19 ya untuk kode barcode yang ini. Oke ya, kita coba lagi ya, kode barcode yang ini atasan Joy Smile People 10 kita simpan. Oke, maka penambahan stoknya ini udah masuk. Lalu kita lihat ke data produk ya, kita bisa lihat lewat sini. Kalau untuk admin ini bisa nambahin. Kalau kasir itu nggak bisa, cuma bisa lihat saja. Bahkan kasir itu tidak bisa melihat modal juga, itu rahasia perusahaan ya.
Tapi di sini ada laporannya. Ini yang diperlihatkan sama kasir itu di sini. Jadi kalau kita scan ya, terus di sini barcode tadi udah nambah ya, ada 19. Oke, untuk laporan yang lain kayak misalkan laporan laba rugi, yaitu dari penjualan 35.000 total modal segini, untungnya segini. Ya, ini hanya ada di menu admin saja. Kalau mau request ada, oh ini saya mau laporan kas ini di kasir juga bisa lihat lah, nggak apa-apa gitu. Oke, nanti kita bisa tampilkan. Oke, dan ini settingan pengguna ya. Jadi ini aplikasi ini bisa kita gunakan untuk apa saja yang membutuhkan transaksi menggunakan aplikasi, baik untuk makanan atau apa sebenarnya tidak jadi masalah ya. Cuma di sini kita hanya menyediakan satuannya itu hanya menggunakan piece ya, bukan menggunakan pak. Jadi kalau misalkan satu pak ada yang beli satu piece berkurang, itu kita harus setting lagi kalau mau menggunakan fitur yang itu ya. Jadi ini adalah aplikasi yang simple sekali, tidak ribet untuk karyawan-karyawan yang pemula gitu juga kan, sehari juga langsung bisa ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Kalau ada pemesanan ya cari saja nomornya ya di channel ini. Oke, terima kasih, hanya itu saja yang mau saya sampaikan untuk review aplikasi ini. Untuk aplikasi yang lain silahkan ditunggu atau komen di kolom komentar mau aplikasi apa yang mau kita review. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.